welcome to Mix and Match bersama saya Natasha Liotania. Dan saat ini Natasha sedang berada di butik kami, yaitu Kami Space yang berada di Kemang. Dan sekarang kita akan mengangkat tema untuk koleksi Hari Raya. Dan Natasha sudah bersama dengan wanita-wanita yang sangat inspiring, yaitu Mbak Irin dan Mbak Lisa. Halo Mbak Irin, halo Mbak Lisa. Apa kabar? Baik, Baik ya, sehat ya. Semangat nggak nih? Semangat banget. Nggak ngantuk ya Mbak Irin ya? Enggak dong. Nyawa full ya? Full. Oke Mbak Irin, aku mau nanya nih untuk Mbak Irin dan Mbak Lisa. Oh ya, mungkin sebelumnya kita perkenalkan diri dulu kali ya ke fashionista. Mbak Irin dan Mbak Lisa ini sebagai apa di kami? Halo fashionista, aku Istafiana Chandarini. Aku sebagai owner dan CEO dari brand kami. Halo, saya Liza Masita, saya fashion director dari brand kami. Oke, keren-keren ya fashionista, yang satu CEO, yang satu fashion director. Oke, sebelum aku mau nanya-nanya gitu ya, aku mau nanya ke Mbak Lisa, kalau misalkan fashion director itu job desk-nya apa sih Mbak? Jadi aku dalam setahun ini alhamdulillah sudah bergabung di kami. Fashion director itu sendiri membawahi bidang fashion. Kita tuh di sini scope fashionnya tuh lumayan besar karena kan kita di sini banyak memakai kalau bisa dilihat dari koleksinya selalu menggunakan pattern gitu. Jadi kita ada aku membawahi fashion designer dan pattern maker dan juga graphic designer, itu dibawahi di fashion director. Oh oke gitu. Kalau Mbak Irin aku udah nggak usah nanya ya, saya kalau CEO semuanya tugasnya. Ya, begitu Dari A ya. sampai Z ya. Oke, nah Mbak Irin, aku mau nanya, kami itu sejak kapan berdirinya? Kami berdiri sejak 2009. Oke. Jadi tahun ini memasuki usia ke-17. Oh, Sweet Seventeen. Jadi kita berdiri ada bertiga. Foundernya ada bertiga, ada aku, ada adik aku, dan ada sahabat aku sejak SMA. Wow, Gitu. oke. Nah terus mulai menunjukkan ketertarikan ke dunia fashion itu tahun berapa kurang lebih? Dunia fashion tuh sebenarnya dari SMA kayaknya. Dari SMA? Dari SMA kayaknya, atau malah dari SMP akhir-akhir gitu ya, karena maksudnya aku selalu kayak, aduh gemes ya nih kalau bajunya dia diginiin misalkan gitu, aduh ini gemes ya kalau misalkan warnanya kayak gini gitu. Dari dulu tuh udah kayak gitu, terus SMA tuh waktu prom night juga udah banyak mau banget tuh baju promnya pokoknya harus yang kayak gini, harus kayak gitu, harus kayak gini, harus kayak gitu. Cari tukang jahit. Bahkan baju sehari-hari juga kalau bisa jahit sendiri gitu. Serius? Tapi tukang jahit ya, maksudnya kayak ngedesain sendiri, sorry gitu. Terus kenapa memutuskan, kan dari banyaknya bidang yang ada di dunia ini gitu ya, kenapa arahnya ke fashion? Mau jualan di bidang fashion, mau bisnis di bidang fashion. Dulu umur 24 tahun tuh kayaknya belum lazim buat mau usaha sendiri gitu kan. Tapi alhamdulillah orang tuaku support sih, maksudnya oke, mungkin papaku mikirnya oke deh, coba deh, mungkin dia serius kali ya, kok masih terus mengutarakan pengen deh kalau punya brand gitu. Kan sering ngobrol, terus mungkin sudah dipendam 4 tahun, 5 tahun, lamanya nih anak masih pengen juga gitu ya. Terus yaudah deh. Akhirnya bikin Cobain brand yang aja. Chandarini tadi ya? Yang waktu itu cuma jualan ya jatuhnya jadinya. Oke. Jadi Kayak kayak dagang reseller ya? aja gitu, ya kayak reseller. Oke. Nah sekarang kan Mbak Irin ini punya brand yang sudah cukup besar ya, yaitu namanya Kami. Kenapa dikasih nama Kami dan apa arti dari Kami? Karena apa kami, jadi dulu tuh sempet nyari-nyari nama dari buku bayi gitu loh, buku nama bayi. Tapi kok apa ya, nggak ada yang unik, susah diingat gitu. Akhirnya Kenapa dari buku nama bayi ya Mbak? sampai sekarang sih kalau cari nama koleksi tuh masih Dari nama-nama bayi. nama-nama bayi. Ola gitu, koleksi Ola. Ola kan bisa jadi nama orang juga ya. Iya. Ini Iya, baru jadi- pertama kali aku dengar Masa ada sih? pebisnis yang nyari nama tuh dari buku bayi, dari nama bayi. Aku beneran buka kamus nama bayi gitu. Oke. Nah terus kenapa akhirnya Kami? Kenapa kami? Akhirnya aku milih karena itu yang paling catchy, paling gampang diingat, terutama sama orang Indonesia. Terus artinya memang kami bertiga gitu, jadi aku dan kedua founder lainnya. Terus kebetulan salah satu founder aku tuh tahun 2010 kalau nggak salah ya, dia tuh pergi belajar ke Jepang dan memang ke Jepang-Jepangan banget sejak SMA gitu. Jadi
namanya Karin cerita kalau ya kami tuh sebenarnya di bahasa Jepang kan artinya dewa, Tuhan gitu. Oh, baru tahu. Jadi ya kita supaya artinya tuh kami selalu dilimpahkan idea gitu sama Allah gitu. Oke, selalu diberkati. Selalu diberkahi. Selalu gitu. ditunjuki jalan. Iya, betul. Sama Tuhan gitu ya. Iya. Oke. Nah, Mbak Irin, untuk ciri khas dari brand kami itu apa? Ciri khas dari brand kami, kita kan brand modest ya. Dan kita selalu ingin menghadirkan sesuatu yang basic tapi ada modern twistnya gitu. Mungkin Mbak Liza mau lebih cerita? Kalau kami itu kan kita itu mulai shifting sebenarnya dari fashionnya tuh kita mulai shifting, kan kita kan targetnya kan perempuan yang modest, yang dinamis gitu, dan kesehariannya kita tuh pengen mereka merasakan nyaman, dan sekarang kita tuh bisa baju-baju kita tuh bisa dress up, bisa dress down gitu. Jadi bisa mulai dari, kan banyak ibu-ibu yang mulai dari jemput anak sekolah, habis itu brunch, habis itu lunch, habis itu ngopi-ngopi cantik gitu kan, nggak pulang-pulang ya, habis itu kerja gitu kan, habis itu meeting, habis itu padel. Iya, habis itu padel gitu. Itu kayak kita mau apa ya, kita mau mencoba mengcapture semua dari karakter perempuan modest gitu yang dinamis. Kita makanya itu kita sekarang shifting, mulai banyak baju, kalau dilihat banyak sekali baju yang casual kita tapi bisa dress up dan bisa dress down. Oke. Nah, Mbak Irin, untuk di bisnis industri fashion ini kan pasti challenge-nya banyak ya, Mbak. Saingan banyak sekarang ya, dan challenge-challenge yang lainnya banyak. Nah, untuk saat ini challenge-nya apa nih, Mbak? Challenge saat ini, kalau aku ngelihatnya industri terutama muslim dan modest wear di Indonesia tuh growing-nya cepat banget kalau misalkan dibandingin sama 17 tahun lalu ketika aku mulai. Dulu tuh mungkin kita mulai se-Indonesia misalnya ada 30 brand lah gitu kali ya, 30 sampai 50 brand. Mungkin sekarang lebih dari 2000 kali gitu ya. Jadi sebanyak itu pilihannya, tapi memang Indonesia kan juga punya pasar yang sangat luas ya. Betul. Gitu. Kalau misalkan kita ngomongin challenge, sebenarnya gimana caranya untuk bisa bertahan dan tetap memberikan solusi yang solutif buat teman-teman yang memang mencari modest wear gitu. Jadi kalau misalkan yang namanya needs dari orang tuh kan nggak bisa dipaksakan ya gimana caranya untuk memenuhi needs itu gitu. Kayak misalnya ketika misalkan ada satu ibu-ibu pengennya kegiatannya udah fix gitu ya kayak yang tadi Mbak Liza cerita, terus kita paksa jual ke mereka tuh atasan berbahan satin yang formal misalkan gitu ya, kan belum tentu memenuhi kebutuhannya gitu. Jadi makanya itu yang menjadi challenge adalah ya membaca kebutuhan customer ya. Oke. Gitu. Nah, untuk di kami sendiri, Mbak, itu produknya modest wear aja atau mungkin ada yang lain? Kita fokus di modest wear, kita ada beberapa line, ada yang basics, essential items kayak kerudung, kebetulan kita hari ini sama ya kerudungnya ya. Kemudian ada koleksi basic seperti yang kamu pakai, terus ada koleksi signature seperti yang aku dan Mbak Liza pakai gitu. Jadi, dan ada koleksi active wear juga. Aktif Ada. Untuk olahraga? Kita sebut kami flow. Wow, ini aku baru tahu loh. Karena bajunya akan flowing mengikuti gerakan tubuh. Ya seperti yang tadi aku bilang, kayak kita tuh mau meng-cater semua misalnya karakter dari misalnya, makanya kita sampai ya misalnya dari basic sampai flow tuh kita juga semua punya gitu. Semua dipikirin sih, each garment itu sangat benar-benar handpick sendiri. Iya. Setiap garmentnya. Berarti untuk orang-orang yang tidak berhijab gitu kayak aku berarti masih bisa ya beli baju-baju kami ini kayak gini masih bisa ya? Bisa. Bahkan ada yang kalau misalkan kayak kamu, mungkin kamu suka pakai tank top terus pakai kemeja over shirt gitu, ini bisa juga di styling kayak gitu. Jadi bisa banget, dan kita juga ada banyak series of outer yang bisa banget dipakai karena salah satu founder kita nggak berhijab. Oh, oke. Gitu. Iya bener, jadi nge-cater semua market ya kalau bisa, nggak cuma yang berhijab aja. Iya. Nah sekarang ini kan lagi bulan Ramadan ya Mbak, kami pasti mengeluarkan koleksi khusus untuk Ramadan dong? Pasti dong. Pasti ya? Dari tahun ke tahun ya, kita menghadirkan koleksi yang harmoni untuk satu keluarga.
Oh, jadi kembaran semua gitu? Mungkin kalau misalkan ada di mindsetnya teman-teman sarimbit tuh Gitu. harus sama persis Iya, gitu ya. Kalau kita tuh kali ini mengeluarkan yang sarimbitnya tuh yang beda gitu. Yang beda. Apa Kayak harmony itu. Sarimbit tuh, kalau pernah lihat nggak sih kalau pasangan suami istri kembar? Iya. Nah, itu namanya itu sarimbit. Kan biasa kan yang lakinya tuh pakai baju koko gitu kan? Iya, Iya, perempuan tapi tapi maksudnya kan motifnya sama. Motifnya Oh, motifnya sama. Motifnya sama. Itu Biasanya disebutnya sarimbit. sarimbit. Oh, biasa sama anak-anaknya juga sama semua loh. Iya, itu namanya sarimbit. Oh gitu. Nah, tahun ini Nah, tahun ini Sarimbitnya agak berbeda ya. Iya, ada yang persis sama, tapi kita juga mengajak teman-teman customer itu untuk punya imajinasi sendiri gitu, untuk apa namanya, untuk mix and match antara suami, istri, anak-anaknya gitu. Maksudnya color range-nya, color palette-nya sama gitu. Maksudnya dengan pattern yang slightly different. Jadi maksudnya sarimbitnya tuh nggak plek-plek sama, cuman harmoninya tuh ya itu udah dapet dipikirin gitu ya? gitu. Oke, nah daripada dijelasin panjang-panjang terus aku nggak ngerti atau nggak kebayang, gimana kalau aku langsung lihat aja Mbak koleksinya? Boleh ya? Oke fashionista, kita langsung aja yuk lihat koleksi hari raya dari kami. Let's go. Fashionista, sekarang kita sudah bersama dengan koleksi hari raya dari kami. Nah sebelumnya aku mau nanya nih, untuk Mbak Lisa dan Mbak Irin, untuk tahun ini tema koleksi hari rayanya itu apa? Kalau koleksi hari raya kita kali ini tuh tema besarnya adalah titik temu. Jadi kita ada 3 koleksi besarnya Tarini, tapi ada sub-sub collection-nya itu dibagi 3. Ada Asa, ada Ola, dan ada Sol. Itu masing-masing apa bedanya Mbak? Masing-masing jadi kita launch-nya itu berbeda. Jadi kayak kalau si Tarini itu kita banyak kan karena ini hari raya tuh kan biasanya orang tuh kan memakai makeup terus bawa anak, mungkin udah nggak ada neni gitu kan ya kan. Jadi tuh kita mikirin tuh gitu, each garment kita pikirin gimana ibu-ibu bisa tampil cantik, bisa tampil elegan gitu. Terus nggak kepanasan, makanya kenapa tadi kita bilang banyak natural fabricnya dengan treatment yang nggak kalah kayak seperti Irin pakai ini, kayak full embroidery tapi ini sangat nyaman. Makanya itu setiap koleksi itu berbeda-beda, cuman integrated gitu kan. Nanti kalau misalnya kita showing nih integrated koleksi satu dengan koleksi yang lain itu Bisa di mix and match. di mix and match gitu. Nah sekarang kita coba ke yang sana tuh Mbak, yang lebih cerah-cerah, lebih pastel Yang color. cerah-cerah kita lihat ya. Di sini banyak nuansa warna, ada 3 nuansa, ada pink nude, kemudian ada yang majority-nya pink juga, kayak misalkan kayak gini. Oh, kayak rainbow. Kayak Ya lollipop. kan? Kemas ya. Ini buat ibu-ibunya. Tapi ini tuh bisa ada 2 pilihan untuk suaminya. Bisa yang warna nude tadi keluar lagi, Atau yang warna putih. atau yang warna putih gitu. Oke. Gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal mix and match kerudungnya aja gitu sebagai pemersatu warna. Misalkan kalau misalkan kayak gini, mungkin kerudungnya bisa pilih warna putih gitu. Pakai ini juga masih serasi. Oke, nah untuk kalau kayak motif corak-coraknya gini tuh juga kami bikin sendiri ya? berarti? Iya, kita Iya. bikin semua dari Dari scratch. Iya. Jadi bikin sendiri, desain sendiri, terus di print ke kain gitu ya? Ya, dan setiap fabriknya kita pilih sendiri gitu. Oh. Dan kalau kamu tahu, kita lagi ngerjain Hari Raya 2027 sekarang. Kita ya it's a thoughtful collection sih. Itu benar-benar kita pengerjaannya waktunya kurang lebih setahun. Kerjain koleksi lebaran ini ya, makanya each garment itu semuanya dipikirin dari detailnya, semuanya embroidery-nya, semuanya dipikirin. Jadi persiapan untuk bikin koleksi hari raya itu benar-benar panjang sekali ya? Panjang setahun sekali, gitu. sekali, setahun. Karena kan yang it's disiapin a- banyak ya? Kan it's a full collection kan, Yes. kan dan sub collectionnya itu juga ada 3 gitu. Emang setiap tahun tuh koleksinya pasti 3? Enggak juga sih, jadi misalnya tahun lalu tuh 1 ya kalau nggak salah ya. Tapi koleksinya sangat Tapi besar koleksinya ya. besar. Jadi benar-benar tergantung kira-kira trennya seperti apa tahun itu, terus kira-kira kita mau ngambil warna apa aja gitu.
Kalau misalkan kita lihat dari penjualan tahun ini, oh ternyata warna-warni kayak gini tuh orang suka gitu. Ya mungkin tahun depan bisa 4. Oke deh, Mbak Irin, Mbak Lisa, aku udah nggak sabar pengen Jadi udah ngerti cobain. sekarang Saringgit ya. Udah ngerti. Aku udah gak sabar nih mau cobain 3 koleksi hari raya tahun ini dari kami. Boleh nggak? Boleh, Cobain. boleh dong. Boleh ya. Boleh. Oke, Langsung di-styling fashionista. Yes, di stylingin sama Bu Owner dan Ibu Fashion Director. Oke, fashionista, aku udah gak sabar banget nih pengen cobain sekarang. Let's go.